Waalaikumsalam. Fadila ya? Iya, Silakan masuk. Boleh duduk di situ. di sini ya Bu. Iya. Oke, Boleh tasnya ditaruh dulu. seperti sini aja. Nih, Gimana Fadila datang ke sini? Capek nggak? capek sih Bu, soalnya tadi habis dari kampus juga habis kelas. Jadi mungkin istirahat dulu, tadi makan langsung ke sini. Boleh kalau capek diminum dulu. Ini kalau kamu kepanasan. Kayaknya ada tisu. Mau minum deh Bu, Iya, panas Pak. banget di luar. Panas ya? Iya. Emang sekarang cuacanya lagi panas sih. Apalagi apalagi kalau naik motor ya. Di Iya. sini naik motor tadi. Iya, tadi naik motor, naik ojek online tadi. Jadi makanya mataharinya panas banget. Iya. Minum dulu. Ini Fadila bisa duduk kayak nyaman dulu. Oke. Tadi jadi kesini naik apa Fadila? Naik motor ya? Iya, iya tadi naik ojek online. Sebelum kesini ke mana dulu? Atau habis dari mana? Dari kelas aja tadi Bu, tapi sempat makan dulu di kantin. Oh, udah makan ya berarti ya. Udah aman berarti. Cuman ini panas banget ya. Iya. Siang kita janjiannya. Tik banget tadi di luar Bu, Hmm. mataharinya. Iya Fadila, sekarang kegiatannya lagi sibuk apa ini? Sebenarnya kuliah aja sih Bu, saya kan kuliah di jurusan administrasi bisnis ya Bu. Semester berapa? Semester 4 Bu, udah semester, udah 2 tahun lah kuliah. Oke, ini semester 4. Udah gak maba lagi ya berarti ya? Udah nggak apa-apa lah. Kalau tugas gimana tugas? Tugas Oh. ada Bu, setiap kayak selalu ada tiap minggunya gitu, tapi emang nggak banyak banget juga sih, tapi nggak pernah nggak ada gitu. Oke. Kalau hubungan pertemanan nih gimana nih Fadila? Ada sih Bu, kayak di kelas aku punya satu teman akrab lah gitu, tapi biasanya aku emang lebih sering sama teman-teman yang nggak di satu jurusan gitu Bu, kayak karena kita kan emang temenan dari SMA gitu Bu, jadi adalah walaupun nggak banyak tapi ada Bu gitu. Oke. Ngomong-ngomong nih, Fadila kan kesini kira-kira mau ngapain nih kira-kira? Tadi kan walaupun kita udah janjian, saya mau lebih nanya lebih lanjut apa tujuan Fadila kesini. Sebenarnya lagi ada yang pengen saya ceritain aja sih Bu, tapi kayak saya bingung kan mau cerita ke siapa, kayak mau ke teman saya juga, kayak saya ngerasa nggak memungkinkan gitu loh untuk cerita ke teman saya itu. Jadi karena saya bingung, terus akhirnya saya kepikiran gitu karena pernah ingat teman kelas saya itu ada yang kayak konseling gitu, terus saya keinget kalau oh iya ada konsultasi kayak konseling gitu. Jadi saya nyari-nyari gitu di internet dan akhirnya ketemu ibu gitu, kayak ngeliat gitu dan nyoba hubungin ibu gitu. Oke, berarti tujuan kesini mau konsultasi, mau cerita-cerita gitu ya. Berarti kalau saya boleh tahu nih, saya mau nanya keadaan Fadila yang sekarang gitu. Gimana apa perasaan Fadila gitu? Kalau dari fisik gitu alhamdulillah sehat Bu, tapi sebenarnya lagi banyak pikiran gitu sih Bu, kayak lagi overthinking banget lah akhir-akhir ini gitu, sampai kadang nggak fokus entah belajarnya atau di kelas itu nggak fokus gitu Bu. Tadi kan Fadila datang ke sini tujuannya tuh untuk mau cerita-cerita, konsultasi. Nah kalau dari Fadila sendiri nih, Fadila udah tahu belum sih tentang konseling itu apa? Ini kan termasuk konsultasi, termasuk sesi konseling ya. Nah Fadila sendiri udah tahu belum sih konseling itu apa? Belum tahu sih Bu, karena kan saya sebelumnya nggak pernah sama sekali, entah waktu di SMA juga saya nggak pernah ke guru BK untuk konsultasi atau apapun. Jadi saya sendiri belum tahu konseling itu apa, tapi kayak yang saya tahu kayak cuman cerita-cerita gitu, kayak curhat lah gitu doang sih Bu. Benar, tadi apa yang dibilangin Fadila kayak konseling itu ada curhat-curhatnya. Cuman untuk lebih jelasnya ya, kalau lebih jelasnya itu konseling itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh seorang profesional seperti psikolog, konselor, juga seperti saya kepada konselingnya seperti Fadila, di mana konseling yang sedang mengalami permasalahan. Nah, adanya proses konseling ini itu untuk membantu konseli
dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri gitu. Fadila, apa udah cukup dipahami tentang konseling? Cukup, berarti saya kayak bisa gitu ya Bu, dapat kayak solusi atau kayak dapat bantuan gitu kan Bu ya? Iya, bisa banget Fadila, karena dalam proses konseling ini kamu bisa menceritakan apa sih yang jadi permasalahan kamu yang kamu alami. Kamu juga bisa minta solusi, saran, pendapat. Cuman balik lagi, keputusan itu berada di tangan Fadila sendiri gitu. Mungkin bisa kita mulai proses konselingnya. Apakah Fadila sudah siap? Sudah. Mungkin untuk formalitas saja ya Fadila, walaupun saya hanya tahu identitasnya Fadila ini Fadila. Boleh nggak disampaikan nama lengkap dari Fadila ini sendiri apa? Nama lengkap saya sih Fadila Aliza ya Bu, gitu. Cuman dokat aja gitu. Oke, kalau saya sendiri, saya namanya Dinda Ramalia. Jadi Fadila bisa panggil saya Ibu Dinda atau senyamannya Fadila. Nih kalau saya panggil Fadila atau ada panggilan khusus? Nggak ada sih Bu, biasanya emang dari kata Fadilanya itu aja. Oke, berarti saya panggil Fadila aja ya gitu. Oke Fadila, jadi mungkin sebelum kita memulai proses konseling, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang perlu Fadila ketahui seperti asas-asas konseling. Nah, dalam proses konseling sendiri itu ada namanya asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini tuh menjaga semua rahasia ataupun hal yang disampaikan oleh Fadila ke saya. Jadi apapun yang disampaikan oleh konseli itu selalu terjaga kerahasiaannya, tidak akan tersebar kemanapun dan akan hanya berhenti di sini. Selain itu, dalam asas kerahasiaan itu juga kami sebagai konselor ya, atau saya sebagai konselor itu ada kode etik konselor di mana kita perlu menjaga kerahasiaan dari konseli sendiri. Nah, selain dari asas kerahasiaan itu ada asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini meliputi kondisi konseli dalam menyampaikan permasalahannya. Jadi saya harap Fadila nih bisa terbuka untuk menceritakan apa sih yang Fadila rasakan, apa yang sedang Fadila alami, dan pastinya juga saya akan terbuka melalui sesi konseling ini gitu, dengan harapan dengan adanya keterbukaan dari Fadila nih kita bisa menemukan titik atau benang merahnya dari permasalahan Fadila gitu. Selanjutnya itu ada asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan itu mencakup kesukarelaan atau kemauan konseli untuk datang melakukan konseling dan menyampaikan permasalahannya tanpa adanya paksaan dan suruhan. Nah, saya boleh tanya nggak, Fadila datang ke sini itu atas dasar kesukarela atau ada yang menyuruh atau ada yang memaksa Fadila untuk datang ke sini? Nggak ada Bu, saya kan emang pengen aja gitu datang karena lagi pengen cerita gitu, nyari tempat lah gitu untuk buat saya bisa cerita. Jadi saya emang datang secara sukarela dan kemauan saya sendiri Bu. Oke, saya sangat mengapresiasi kesukarelaannya Fadila yang sudah mencakup dari asas dalam konseling ini ya. Berarti kan Fadila sudah siap ya bahwa dalam proses konseling ini Fadila bisa terbuka dan sukarela untuk datang ke sini, dan juga Fadila nggak perlu khawatir atas permasalahan apa yang nanti Fadila sampaikan karena terjamin dan terjaga kerahasiaannya. Jadi Fadila, sebelum lebih lanjut untuk ke proses konselingnya, saya menyampaikan bahwa ada namanya kontrak konseling, yaitu batas waktu dalam melakukan proses konseling ini sendiri. Nah, dalam proses konseling ini nanti itu akan berlangsung selama 30 menit ataupun lebih. Nah, apapun nanti apa yang disampaikan oleh Fadila ternyata memang belum cukup ataupun Fadila belum merasa puas ya, merasa ada yang kurang atau ingin yang disampaikan atau masih ingin konsultasi lebih lanjut, itu nanti bisa kita atur lagi di jadwal yang bisa kita atur gitu, mungkin di lain kesempatan ataupun di hari berikutnya atau 2 minggu lagi gitu, bisa kita jadwalkan. Sampai sini apakah Fadila mengerti? Mengerti Bu. Oke, mungkin kita mulai saja ya Fadila ya. Tadi kan Fadila sudah menyampaikan ya bahwa sedang banyak pikiran gitu. Saya boleh tahu nggak sih apa yang akhir-akhir ini Fadila pikirkan ataupun yang mengganggu perasaan Fadila? Kan sebenarnya
saya ini sebenarnya udah semester 4 ya Bu ya. Kayak selain banyak tugas yang jadi beban pikiran, karena kan tadi saya bilang setiap minggu kan selalu ada tugas juga gitu. Nah selain itu tuh saya tuh selalu kepikiran tentang teman-teman saya gitu Bu. Jadi kan saya juga tadi kan udah bilang kalau saya tuh ada teman yang deket gitu lah, udah kayak sahabat gitu dari SMA. Nah kita tuh emang bukan satu jurusan gitu Bu, beda-beda jurusan. Tapi setiap minggu tuh kan kita tuh dari awal masuk kuliah kita itu kayak udah buat apa ya, rules gitu, janji gitu kalau misalkan tiap minggu pasti nyempetin buat ketemu gitu, kayak buat live update gitulah, kayak cerita-cerita tentang perkuliahan gitu. Tapi kayak semenjak 2000 tahun lalu Bu ya, 2024 itu saya semester 3 itu teman saya tuh kayak udah mulai sibuk gitu Bu, kayak mereka kayak ikut-ikut entah UKM atau ikut-ikut lomba segala macam, terus kayak ikut-ikut pemilihan kayak duta atau apapun. Nah dari situ tuh kayak teman-teman saya tuh udah jarang kayak main bareng, walaupun kadang masih sering tapi kayak bisa cuma 3 minggu sekali terus atau 2 minggu sekali, kayak udah jarang lah, nggak kayak dulu yang biasanya tiap minggu kita selalu live update ketemu gitu. Nah dari situ kayak saya tuh kepikiran, apa karena saya doang yang kayak nggak ada kegiatan atau emang mereka yang gak mau lagi temenan, atau karena mereka yang sibuk. Jadi saya kayak kepikiran apa mereka ngejauh dari saya gitu. Terus sejauh semester 3 itu selalu kayak gitu kan Bu, sampai semester 4 ini. Semester 4 ini tuh kita udah benar-benar jarang banget gitu loh Bu, nggak pernah ketemu. Bahkan sekarang aja kayak udah UTS ya Bu ya, sampai UTS ini aja saya belum pernah ketemu lagi sama mereka gitu Bu. Kayak yang kayak cuma sekedar saya hello di grup aja gitu ya Bu. Kita tuh udah jarang gitu Bu, karena mereka benar-benar sibuk gitu. Tapi kayak kalau saya lihat dari sosial media gitu Bu ya, Instagram mereka tuh kayak setiap hari tuh pasti selalu update gitu Bu, Instagram gitu, kayak Insta story atau apa gitu kan Bu. Jadi kayak yang saya ngerasa ini mereka yang memang ngejauh, kayak nggak mau temenan sama saya atau gimana gitu. Kayak yang saya mungkin awalnya di semester 3 kayak mikir mungkin karena mereka sibuk gitu ya, entah pemilihan duta atau segala macam ikut lomba. Jadi saya kayak yang masih ngerti lah Bu. Tapi kayak semenjak habis liburan kemarin kan kita pada balik tuh Bu ke kampung halaman, ada yang liburan atau apa, jadi kayak bener-bener nggak ada kontakan. Nah dari semenjak itu kayak kita udah jarang kontakan gitu Bu gitu. Jadi kayak yang mereka udah apa ya, kayak nggak pernah hubungin saya lagi gitu. Dan kapan ya Bu, kayaknya sekitar semingguan yang lalu tuh saya tuh nggak kalau nggak salah lihat, saya tuh ngeliat itu Instagram story teman saya, ternyata mereka kayak lagi kumpul gitu Bu. Mereka nggak ngajak saya gitu Bu. Kayak dari situ saya kayak mikir, apa emang mereka kayak nge-cut off saya ya gitu, kayak yang apa karena saya nggak pernah ikut-ikut UKM atau kayak cuma sekedar kuliah terus pulang ke kosan atau gimana. Terus jadi saya tuh kayak nggak produktif, terus mereka nggak mau temenan sama saya lagi atau gimana. Terus kayak jadi dari situ saya kayak kepikiran gitu Bu, yang mana kan itu kan teman saya dari dulu ya Bu ya, dari SMA, kayak kita udah deket. Jadi kayak saya tuh sedih gitu Bu, kayak kehilangan gitu. Terus kayak yang semakin jarang kita kontakan, jadi saya juga semakin sering kepikiran. Saya sendiri saya nggak mau gitu loh Bu, kayak yang apa ya, kehilangan teman gitu, apalagi itu udah teman lama saya gitu. Jadi saya kayak bingung, akhirnya karena saya overthinking, terus saya juga akhirnya lama-lama saya insecure gitu Bu, kayak apa karena saya tadi yang kurang produktif, kayak yang cuman kuliah doang terus nggak ada ikut-ikutan yang lain, jadi teman-teman saya nggak mau, yang akhirnya saya di kelas pun kadang saya kurang fokus, kepikiran itu. Jadi kayak yang saya bingung sih Bu gimana, kayak yang jadi kuliah kurang fokus, tapi teman-teman saya juga kayak yang kita udah jarang kontakan gitu. Jadi ya gitu Bu, saya bingung aja Bu gimana nya. Oke, setelah apa yang tadi Fadila rasakan atau apa yang Fadila alami ya, kalau dari perasaan Fadila sendiri nih, apa sih yang Fadila rasain ketika udah nggak kontakkan lagi sama teman-teman gitu? Apakah ada perasaan tertentu yang Fadila rasakan? Yang paling utama saya sedih gitu loh Bu, kayak yang
sebelumnya kan kita kayak deket banget, apalagi di awal-awal kuliah kayak kita selalu bareng, kayak karena baru masuk kuliah kayak adaptasi, jadi kayak selalu bareng, jadi kayak selalu ngasih kabar gitu. Tapi makin kesini kayak makin lama kayak saya tuh ngerasa kehilangan gitu Bu. Terus walaupun saya juga punya teman sendiri gitu di jurusan, tapi kayak karena udah teman udah lama, jadi kayak saya ngerasa kesepian gitu, karena saya kan sering mainnya juga sama mereka Bu. Jadi kayak saya sedih gitu Bu, saya kayak galau gitu, kayak yang apakah saya ini kayak yang udah nggak cocok lagi gitu jadi teman mereka atau gimana, jadi kayak sedih gitu Bu. Oke, jadi Fadila merasa sedih, ya merasa kehilangan, mungkin seperti merasa tidak diajak gitu. Apakah Fadila juga merasakan hal itu gitu? Iya Bu, saya kayak ngerasa nggak diajak lagi gitu, kayak mereka udah buat apa ya, kalau sekarang tuh kayak udah buat circle baru gitu Bu, kayak nggak ngajak saya, kayak yang udah nggak diajak ke grup baru lah gitu. Apalagi kayak yang setelah seminggu yang lalu tuh saya ngeliat instastory mereka lagi main bareng, makan bareng di situ, kayak saya ngerasa apa mereka sengaja ya nunjukin gitu kalau misalkan mereka nggak mau lagi temenan sama saya gitu. Oke, mungkin ya saya paham ya rasanya perasaan Fadila yang merasa sedih, merasa galau juga. Cuman dari Fadila sendiri nih, apakah Fadila sendiri yakin gitu memang mereka sengaja melakukan hal itu ke Fadila gitu? Tanggapan dari Fadila bagaimana? Kalau dari saya sendiri, saya mikirnya kalau saya berharapnya itu nggak sengaja gitu ya Bu ya. Dengan kayak gitu saya masih berharap mereka masih mau temenan sama saya gitu Bu. Tapi kayak dari saya sendiri kan udah jarang gitu kontakan. Tapi sebenarnya kayaknya 2 hari yang lalu kita nggak sengaja papasan, tapi itu cuma say hi doang gitu Bu. Abis itu ya udah pergi lagi karena mereka ada kesibukan gitu. Jadi saya nggak tahu Bu kalau dari merekanya emang mau ngejauhin saya atau cuman perasaan saya doang. Tapi kan saya sih berharapnya nggak mau ya Bu, karena saya nggak mau kehilangan teman yang udah akrab banget sama saya gitu Bu. Dari Fadilanya sendiri nih gitu, pernah nggak mencoba untuk reach out mereka duluan, atau kayak say hi ke merekanya duluan, atau menanyakan ke mereka kenapa sih mereka bersikap seperti itu gitu? Dan mungkin aja itu hanya pikiran Fadila gitu. Waktu itu pernah Bu, kayak yang apa ya, waktu awal-awal masuk semester ini aku sempat kayak ngajakin ketemuan dulu yuk sebelum makin sibuk kuliah. Tapi kayak mereka sibuk kalau misalkan ada pertemuan ini, apalagi kayak teman saya ada yang mau ikutan PKM gitu Bu ya, terus kayak ada yang mau daftar mapres gitu. Jadi kayak yang mereka masih sibuk, maaf ya aku ada perkumpulan PKM gini segala macem. Terus akhirnya dari situ juga saya jadi kayak yang insecure gitu Bu, kayak cuman saya doang gitu kayaknya nggak punya kesibukan, kayak mereka sibuk terus kayak ikut lomba, berprestasi gitu. Jadi kayak yang sayanya bingung Bu, kayak yang apa karena saya ini nggak ada prestasi apa-apa gitu ya, kayak nggak pernah ikut-ikut lomba, jadi mereka nggak mau gitu teman sama saya. Jadi kayak saya insecure sih Bu, kayak yang tapi saya sendiri juga bingung gitu loh Bu mau ikut apa gitu, karena saya masih bingung mau ikutnya apa gitu yang cocok sama saya gitu. Jadi lama-lama saya insecure juga ngeliat teman saya sibuk organisasi, sibuk entah itu ikut-ikut mapres atau ikut PKM, ikut pemilihan entah duta segala macam gitu Bu. Jadi kayak yang lama-kelamaan saya sendiri jadi merasa nggak pantas juga buat teman-teman mereka, karena kayak mereka relasinya jadi banyak gitu Bu ya, kayak temennya jadi di mana-mana. Terus kayak yang kadang waktu itu pernah Bu di semester lalu kayak kita lagi main, tapi ternyata ada teman mereka yang nyamperin, dan situ aku nggak kenal gitu sama teman mereka itu. Jadi di situ juga kayak aku insecure, kayak kayaknya cuman aku doang deh yang temennya cuma sedikit gitu, kayak yang nggak relasinya kayak yang nggak luas gitu. Terus kayak yang nggak dapet prestasi yang wow banget gitu Bu, gitu sih Bu. Berarti kan Fadila sempat menyampaikan ya bahwa Fadila tuh merasa insecure. Boleh dijelaskan lebih detail gitu ya, atau bagaimana sih perasaan insecure yang Fadila rasakan itu seperti apa gitu? Awalnya saya nggak terlalu mikirin kalau ini insecure ya Bu ya, tapi kelamaan tuh saya setiap kadang waktu semester 3 kadang masih sempat nongkrong tuh, setiap kita ngumpul itu kayak mereka selalu bahas nih kayak
lo udah sampai mana nih pemilihan ininya gitu kan, atau lo udah sampai mana nih apa sih konsultasi tentang PKM-nya. Kayak cuman aku dong gitu loh Bu yang nggak ada info terbaru tentang hal-hal yang kayak gitu. Awalnya kayak ngerasa biasa aja gitu Bu, tapi setiap kumpul pasti kayak gitu, jadi saya kayak ngerasa yang kayaknya cuman saya gitu Bu yang nggak ada informasi yang lebih oke kayak gitu Bu. Jadi itu sih Bu yang ngebuat saya akhirnya kelamaan saya insecure. Jadi setiap kumpul tuh saya ngerasa kayak saya sendiri loh yang nggak ada prestasinya, kayak ngerasa beban lah gitu Bu. Jadi kayak yang saya juga mikirin pandangan orang-orang, kok bisa sih gitu dia temenan sama teman-temannya yang pada berprestasi gitu Bu. Nah itu ke bawah sampai sekarang Bu gitu. Oke, mungkin mulai dari perasaan insecure Fadila ini sendiri, lebih ke ini ya, Fadila merasa kayak Fadila tuh tidak sesibuk teman-teman Fadila jadi merasa beban terhadap teman-teman Fadila ya. Kalau kayak mungkin bisa saya ambil inti ya dari apa yang Fadila sampaikan dari awal tadi sampai saat ini. Fadila kan tadi menyampaikan bahwa Fadila ini cukup dekat dengan teman-teman SMA yang sampai akhirnya masih berteman sampai universitas. Jadi walaupun tetap satu universitas, kalian berbeda jurusan, masih tetap bisa kumpul ya, masih bisa main sampai semester 2. Sampai akhirnya semester 3, teman-teman Fadila mulai aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, mulai sibuk ya. Ada yang ikut duta, ada yang ikut Permapres ya, ada yang ikut perlombaan segala macam, yang akhirnya kalian tuh dari semester 3 jadi jarang untuk bertemu, frekuensi bertemunya semakin jarang. Nah dari situ kamu mulai merasa bahwa teman-teman kalian sibuk dan kamu menjadi beban gitu ya. Ketika mau ngajak main, padahal itu udah waktu janjian main, ternyata mereka sibuk, jadi kamu merasa tidak enak atau merasa beban dalam pertemanan itu. Dan akhirnya mulai timbul rasa sedih, rasa kehilangan, rasa insecure juga. Merasa dari Fadila sendiri nih, apa sih yang Fadila inginkan, Fadila harapkan gitu? Saya sendiri pengen itu sih Bu, kayak yang saya pengen bisa dekat lagi gitu sama teman-teman saya, terus pengen gak ngerasa insecure lagi gitu sih Bu sebenarnya. Kan karena insecure ini saya jadi overthinking, terus banyak pikiran gitu. Dan saya juga sebenarnya lebih ke pengennya teman-teman saya tuh gak yang sejauh ini lagi lah gitu jarak antara saya dengan teman-teman saya itu Bu. Saya lebih pengen kita bisa akrab lagi, ketemuan gitu, kayak bisa asik di grup lagi gitu, kayak ngobrol-ngobrol gitu Bu, kayak yang walaupun nggak kayak dulu gitu yang setiap minggu ketemu, tapi seenggaknya bisa kayak asik-asik di grup gitu, kayak ngobrol-ngobrol, kayak yang cerita-cerita segala macem gitu sih Bu. Biar saya tuh kayak yang mikirnya nggak insecure, nggak yang mikir mereka ngajarin saya atau segala macamnya gitu Bu. Biar saya juga kan karena ini juga jadi overthinking, ngeganggu aktivitas kuliah saya segala macam. Saya sih pengen gitu Bu, dan saya juga pengen bisa lebih produktif sih Bu sebenarnya, karena kayak dari situ saya kayak mikir mungkin karena saya nggak produktif gitu kali Bu, jadi saya pengen juga gitu bisa lebih produktif gitu Bu. Berarti Fadila ingin kembali lagi ya, maksudnya ingin berteman lagi, ingin akrab lagi sama teman-teman, walaupun kemarin sempat jauh ya, sempat mungkin ada selisih paham ya gitu, mau balik lagi untuk menjadi akrab lagi. Terus juga Fadila tadi menyampaikan mau ini ya, mau mencoba produktif lagi, itu dong bahkan berarti itu kemauan dari Fadila ya. Kalau dari kemauan itu sendiri nih, apa sih yang sudah Fadila lakukan sejauh ini untuk mencapai keinginan itu? Yang udah saya lakuin sih sebenarnya di awal itu saya udah sempat kepikiran kayak pengen ikut kayak UKM gitu sih Bu, kayak yang atau saya juga pernah kepikiran kayak mau ikut lomba gitu juga Bu, tapi saya masih ragu gitu Bu. Dan akhirnya makanya saya datang ke ibu ini kayak pengen minta saran gitu. Tapi kalau dari yang udah pengen saya lakuin gitu ya Bu, saya kayak udah ada niat gitu mau kayak entah itu ikut UKM kalau misalkan nanti udah pada pembukaan peserta gitu, atau kayak
ikut lomba kalau misalkan ada lomba-lomba gitu Bu. Itu sih Bu yang saya pengen lakuin. Berarti untuk hal yang sudah atau yang sedang Fadila lakukan adalah datang ke sini ya untuk konsultasi, untuk berbagi cerita, mencari solusi. Itu udah bukan satu hal yang bagus sih Fadila. Dan tadi juga Fadila sudah menyampaikan ada keinginan ya, ada keinginan atau ada hal yang ingin dilakukan gitu untuk bisa menjadi produktif gitu. Itu menurut saya itu udah satu hal yang bagus sih Fadila. Nah, kalau dari Fadila sendiri nih, apakah hal yang tadi sudah Fadila lakukan ya, seperti ada seperti Fadila datang ke saya untuk mencari solusi, dan Fadila juga tadi sudah menyampaikan apa yang pengen Fadila lakukan gitu. Dari tanggapan Fadila sendiri, kira-kira apakah itu bisa berhasil gitu? Apakah itu bisa membuat keinginan Fadila terwujud? Mungkin saya pengennya bisa berhasil gitu ya Bu. Kayak misalkan kalau saya ikut lomba gitu, saya jadi kayak punya topik gitu di grup untuk buka chat gitu, kayak buat obrolan sama teman-teman saya gitu Bu. Kayak saya ngasih tahu nih kalau pengen ikut lomba atau segala macam gitu Bu, biar kayak saya pengen dapet respon dari mereka juga gitu, kayak bisa bangun hubungan lagi lah gitu yang udah sempet renggang gitu Bu. Jadi kayak saya harap sih saya bisa mendapatkan yang saya inginkan tadi ya. Dan saya juga kan bisa dibilang kayak saya bisa gambar gitu ya Bu ya, lumayan bisa. Jadi kayak yang saya harap dengan saya bisa ikut lomba kayak tentang gambar-gambar gitu, saya bisa lah gitu kayak bangun obrolan lagi gitu sama teman-teman saya, kayak yang nggak usah insecure lagi gitu, kayak ayo coba hal baru gitu, kayak ikut lomba segala macam gitu Bu. Oke, berarti menurut Fadila dengan mencoba untuk mengikuti organisasi itu bisa membuat Fadila dekat dengan teman-teman, benar seperti itu? Iya, saya kayak berpikir mungkin dengan entah ikut organisasi atau ikut lomba, saya kayak punya topik gitu yang pembicaraan yang bisa membangun suasana lagi gitu Bu. Dan lagi kayak saya pernah sempet dengar dari teman sekelas saya kayak ada yang mau lomba gitu Bu, ada organisasi yang mau adain lomba gitu. Jadi kayak mungkin saya dari sini mau niat ikut lomba itu Bu gitu. Oke, berarti itu udah satu hal yang bagus ya Fadila. Tadi Fadila juga sudah menyampaikan apa sih yang Fadila inginkan, apa juga yang sudah Fadila lakukan, dan bagaimana apa yang Dila inginkan dan lakukan itu bisa berhasil untuk kembali dekat dengan teman-teman. Itu merupakan satu hal yang bagus ya Fadila ya. Nah, kalau setelah nih sudah keinginan, sudah tahu apa yang ingin dilakukan, sudah tahu juga apakah bisa berhasil atau tidak, lalu rencananya nih Fadila, rencana ke depan dari Fadila ini sendiri apa? Tadi sudah menyampaikan keinginan segala macamnya. Kira-kira apa sih yang mau Fadila rencanakan ke depannya agar bisa produktif gitu, seperti apa yang Fadila inginkan tadi? Rencana saya kalau misalkan udah semester baru nanti kan biasanya kayak ada oprek-oprek gitu Bu ya. Mungkin saya mau coba gitu, kalau misalkan di waktunya masih bisa gitu, masih ada waktu luang, saya mungkin mau ikut kayak UKM gitu Bu. Kalau misalkan emang ternyata saya makin sibuk kuliah, mungkin saya pengen lebih ke ikut-ikut lomba aja atau ikut-ikut mapres atau segala macam gitu Bu. Dan lagi kayak saya juga masih nunggu yang ini sih Bu, yang kata teman saya tuh ada mau ngadain lomba itu, dan saya kayak udah tertarik gitu Bu. Jadi kayak mungkin saya pengen lebih fokus ke ngeraih prestasi selain di kelas atau di jurusan gitu Bu, kayak ikut-ikut lomba atau apapun gitu di luar gitu Bu. Mungkin saya juga pengen nyoba ikut volunteer gitu Bu. Ya gitu sih, nyari kesibukan biar bisa bangun obrolan lagi, kayak cerita kalau misalkan mau ikut lomba atau abis ikut lomba gitu sama teman-teman gitu Bu. Oke Fadila, bagus sekali ya. Fadila sudah bisa merencanakan gitu kedepannya Fadila mau seperti apa. Oke, bagus sekali Fadila. Fadila sudah tahu apa sih yang perlu Fadila rencanakan ke depannya, apa yang perlu Fadila lakukan ke depannya. Itu udah bagus banget. Tadi rencananya ya semester baru mau ikut UKM, mau ikut perlombaan. Tadi kan Fadila bilang bisa melukis ya. Itu keren banget loh Fadila, nggak semua orang bisa melukis. Terus juga tadi mau ikut volunteer, itu merupakan satu hal yang bagus banget rencananya. Maksudnya planning
Fadila sudah tahu apa yang harus Fadila lakukan untuk mengurangi ya rasa overthinking. Tadi kan Fadila bilang rasa insecure, rasa sedih. Semoga dengan rencana ini gitu bisa menghilangkan rasa insecure Fadila, bisa menghilangkan rasa overthinking juga, pikiran yang overthinking. Dan dengan kesibukan yang Fadila rencanakan ini nanti bisa menjadi bahan obrolan nih untuk dekat lagi ke teman-teman Fadila, dan akhirnya bisa membangun circle yang positif. Bagus banget sih Fadila ya. Kalau dari Fadila sendiri nih, rencana untuk kembali dekat dengan teman-teman itu gimana? Kalau rencana buat deket sih mungkin karena kayak tadi kayak saya tadi bilang ya Bu, saya pengen ikut lomba, mungkin kayak nggak lama ini atau mungkin nanti malam atau besok saya pengen kayak buka obrolan gitu sih Bu di grup, kayak yang pengen tahu aja kalau pengen ikut lomba, terus kayak mungkin minta semangat atau minta saran gitu. Saya berharap sih, saya pengennya dapet respon yang positif dari mereka, biasanya juga bisa buka obrolan lain gitu, kayak nanya-nanya kabar mereka yang kayak kita juga kan udah jarang ketemu gitu sih Bu. Mungkin dengan saya ikut sesuatu yang produktif gitu, kayak hal-hal baru yang sebelumnya saya belum pernah, saya bisa buka obrolan di grup, kayak ngasih kabar gitu sama mereka. Oke, bagus banget ya Fadila. Saya sangat mengapresiasi nih apa yang Fadila rencanakan tadi ya, mulai dari tadi yang tadinya rasa insecure, rasa tidak percaya diri ketika bersama teman-teman, merasa beban jadi teman-teman. Sekarang Fadila udah ada mulai keinginan dan rencana untuk kembali dekat dengan teman-teman. Maksudnya Fadila sangat bagus gitu, mau mencoba dekat gitu ya, mau mencoba menghubungi teman-teman Fadila, itu merupakan satu hal yang bagus ya Fadila. Maksudnya Fadila juga hebat gitu karena udah mau berani untuk memulai duluan, itu merupakan satu hal yang sangat-sangat saya apresiasi. Nah, dari proses konseling ini tadi nih, kira-kira apa sih yang bisa Fadila dapatkan atau simpulkan dari percakapan kita ini? Yang saya dapetin sih ternyata selama ini mungkin saya emang nggak mau nyoba hal baru aja, tapi dengan yang udah Ibu bilang tadi, saya jadi kayak kepikiran mungkin dengan nyoba hal baru itu tadi kayak bisa ngebuat saya bisa lebih produktif, buat bisa bangun hubungan yang lebih positif lagi dengan teman-teman saya, atau saya jadi bisa lebih dekat lagi gitu, kayak bisa bangun obrolan lagi gitu dengan teman-teman saya yang mungkin tadi sebelumnya udah jarang gitu. Dan setelah kayak cerita-cerita sih, hal utamanya saya jadi lebih lega gitu sih Bu. Kan sebelumnya saya kayak bingung mau cerita ke siapa gitu, jadi kayak saya udah lebih lega aja, kayak ada yang mau dengerin cerita saya, terus kayak ngasih saran gitu sama saya atau ngasih solusi. Jadi kayak yang intinya saya jadi lebih lega, terus saya juga jadi lebih punya pikiran kalau kedepannya mungkin emang harus mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih produktif gitu, biar pikiran saya bisa lebih sehat lagi, nggak overthinking, terus nggak insecure lagi gitu. Dan mungkin dengan itu juga bisa membuat hubungan saya sama teman saya tuh bisa lebih dekat lagi, karena saya untuk mencoba ngajak mereka ngobrol lagi lah gitu di grup gitu. Terus sih Bu, jadi kayak saya ngerasa bisa punya pikiran yang lebih positif aja lah Bu, nggak kayaknya nggak usah insecure deh, mending nyoba hal baru gitu yang bisa lebih positif gitu. Oke, saya sangat senang ya Fadila sudah bisa menyampaikan apa sih permasalahan Fadila juga sudah tahu nih apa sih solusi dari masalah Fadila sudah hebat sekali. Mungkin saya juga mau mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Fadila yang sudah berkenan nih mau cerita ke saya, mau berbagi masalahnya ke saya, dan berkenan gitu untuk saya memberikan saran kepada Fadila. Terima kasih ya Fadila. Mungkin dengan harapan konseling hari ini gitu bisa membuat Fadila lebih produktif lagi ke depannya, membuat Fadila bisa berkembang secara optimal dan menemukan potensi Fadila nih. Karena kan tadi saya dengar cerita Fadila ya, saya merasa Fadila ini sebenarnya ada potensi gitu, cuman mungkin takut untuk mencoba gitu. Mungkin dengan tadi keinginan Fadila yang mau mencoba hal baru itu bisa terwujud. Fadila juga bisa konsisten dengan apa yang Fadila sampaikan ya, dengan harapan
kedepannya nih Fadila bisa melaksanakan tuh keinginan, rencana yang sudah Fadila sampaikan ke saya itu secara konsisten. Gimana Fadila, bersediakah untuk konsisten untuk mewujudkan nih rencana Fadila? Bersedia sih Bu, saya pengen lebih konsisten dan lebih produktif lagi ke depannya gitu, biar saya punya kesibukan juga gitu, jadi biar nggak insecure atau overthinking kalau misalkan teman-teman saya lagi pada sibuk gitu. Jadi kayak kita punya kesibukan bareng-bareng yang kalau misalkan ada waktu luang kita bisa saling cerita-cerita atau gimana gitu Bu. Gitu sih Bu, saya pengen lebih konsisten aja. Bagus sekali Fadila, apa yang Fadila sampaikan tadi ya. Mungkin proses konseling kita dicukupkan sampai sini. Mungkin bisa kita jadwalkan kembali kalau misalkan Fadila mau kita untuk men-track konsistensinya Fadila nih. Apakah ada perkembangan dari pertemuan hari ini gitu. Bagaimana? Apakah Fadila mau? Mau Bu, kayak untuk sekarang juga alhamdulillah udah cukup. Mungkin kedepannya kalau saya mau ada yang diceritain lagi atau yang disampaikan, mungkin saya mau hubungin Ibu lagi gitu, kayak jadwalin ulang lagi untuk konsultasi gitu, Oke, baik, nanti mungkin hubungi saya aja ya terkait perkembangan dari Fadila sendiri nih, apakah ada perubahan atau tidak gitu. Mungkin kalau terkendala kuliah ya bisa chat saja saya secara pribadi, insya Allah saya pasti akan membalas gitu. Kalau habis dari sini nih, kira-kira Fadila mau kemana? Habis dari sini mungkin karena tadi juga udah selesai kelasnya gitu Ibu dan lumayan capek, mungkin langsung balik aja sibuk ke rumah, langsung istirahat gitu. Langsung pulang aja ya. Pulangnya naik apa nih? Sama Bu kayak tadi naik ojek online aja gitu. Online aja. Oke. Fadila hati-hati di jalan ya. Kalau misalkan nanti udah sampai rumah bisa hubungi saya atau kabari saya. Saya juga mau berterima kasih nih, Fadila sudah berani datang ke sini, bercerita juga ke saya. Saya sangat terima kasih karena Fadila sudah mempercayai saya gitu. Oke, saya juga mau terima kasih ya Bu udah dikasih saran, solusi gitu. Mungkin kalau saya langsung balik udah bisa Bu? Boleh? Kalau mau langsung pulang sekarang ya? Kayaknya langsung balik aja. Oh iya, udah. Kasih ya Fadila ya. Hati-hati di jalan. Mungkin saya bawa aja ya Bu, ini takut haus di Iya, jalan. boleh. Yuk, mari saya antar dulu ya. Yuk, mari saya antar. Terima kasih ya Fadila. Saya juga terima kasih. Hati-hati di jalan. Iya Ibu.